Ma hukmu ityanil kahini awil arrafi, apa hukum mendatangi dukun dan mendatangi tukang ramal. Ja'al hadithu, telah datang sebuah hadis, an ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri-istri Nabi. Katanya Rasul alaihi salatu wasalam, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu kepadanya. Tujuan dia mendatangi adalah menanyakan sesuatu, perihal sesuatu kepada si tukang ramal itu. Maka lihat, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma, tidak bakal diterima salat dia selama 40 hari. Jelas? Kalau seperti ini keadaannya, ima Anda benarkan atau enggak Anda benarkan perkara lain, sekedar Anda menanyakan kepada dia sesuatu tentang keadaan Anda, misal contoh, atau keadaan orang lain, itu kata Rasulullah SAW, enggak diterima sholat Anda selama 40 hari. Nah, yang kedua, rawahu Muslim wa inda Abi Dawud, dan ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang dia ucapkan. Mendatangi ke dukun lalu menanyakan sesuatu, lalu dia benarkan pakai fa, langsung dia benarkan apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unsila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dua hadis ini memberikan dua poin. Poin yang pertama, mendatangi dukun lalu menanyakan sesuatu, dukun atau peramal lalu menanyakan sesuatu. Di sini tok menanyakan tok, maka di sini sholat dia enggak diterima selama 40 hari. Yang kedua, dia mendatangi dukun, otomatis menanyakan sesuatu kepadanya, lalu Anda membenarkan apa yang dia ucapkan, maka di sini Rasul mengatakan maka dia telah mengkufuri terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Nah, maka kesimpulan dari dua hadis tadi apa? Wa ityanul kuhan, mendatangi dukun dan peramal, ala hadzainil haditsaini, sesuai dengan dua hadis ini, maka ini mengambil istinbat ya, pakai mafhumat. Sesuai dengan dua hadis tadi, yakunu ala thalathi halat, itu menjadi tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, man atal arrafa, dia mendatangi peramal atau dukun, fasalahu an syai'in, maka dia bertanya tentang sesuatu, raghbatan fil ittila, pengen ngerti apa yang dia katakan, hatta yatahaqqaqa annahu arraf, sehingga terwujud bahwasanya dia adalah tukang ramal. Contoh sekarang, kita Pak Didi ku tukang ramal apa ora ya? Penampakannya koyo alim, tapi kok jenggotnya juga panjang, yo kini nih kok hitam banget gitu kan? Iki dukun apa peramal ya? Waduh, super pusing ini untuk melihat dia. Nah, dia langsung datang ke rumahnya Pak Didi. Tujuan dia bukan apa-apa, dia ingin memastikan apakah si Didi ini adalah tukang peramal dan tukang dukun apa enggak ini. Tujuannya itu dia, enggak apa-apa. Maksudnya bukan enggak ada lah itu, enggak ada yang lain kecuali hanya tujuannya untuk itu. Apalagi ada sebuah hukum, tukang sihir, tukang apa lagi, itu harus dibunuh salah contoh. Dibunuh salah contoh. Nah, gimana, apakah semuanya langsung dibunuh semuanya? Kan enggak, butuh ditahqiq,
benar nggak ini tukang ramal, dan dia nggak percaya sama orang. Apalagi ini berkaitan dengan nyawanya orang kan, nggak percaya sama orang, dia pun datangi menanyakan sesuatu lah, gimana kalau ada begini, oh ini begini, ya wis, kalau begini keadaannya maka bagaimana? Fahadha jais, maka ini boleh. Kenapa boleh? Lil qaidah, sebuah qaidah, al wasailu laha ahkamul maqasid, wasilah itu sesuai dengan hukum tujuannya. Dia bertanya ini wasilah, apa tujuannya? Untuk mentelaah, untuk memastikan apakah dia dukun ataukah tidak. Hanya itu tujuan dia. Maka wasilah memberikan hukum sebagaimana tujuannya, dan gak mungkin bisa terwujud memastikan dia adalah kuhan atau arrafan kecuali dia harus nanya. Maka semisal ini boleh karena kaidah al wasailah kamul maqasid. Al halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayati al arrafa, dia mendatangi dukun, awil kahin fayas'aluhu an syai', lalu dia menanyainya tentang sesuatu, thumma saddaqahu, lalu dia benarkan apa yang dia katakan, maka fahukmu, hukumnya yakfur, maka dia kufur bima unsila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Kenapa dia? Karena dia bertanya, dan tujuannya memang bertanya tentang keadaan dia, tentang mughaibah, tentang hartanya hilangkah, anaknya hilangkah, siapa pencurikah, aku bagaimana ini, mau nikahkah. Dia memang tujuannya untuk itu, dan untuk kemaslahatannya dia memang. Hal yang nomor tiga, ayatiyal arrafa, dia mendatangi si dukun, fayas'aluhu an syai'in, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tapi dia nggak membenarkan, bertanya saja tentang keadaan, mungkin kurang percaya atau apa, nggak cocok atau bagaimana, tapi dia memang kebutuhannya untuk bertanya tentang itu, ya, kebutuhan dia bertanya tentang itu, tapi nggak cocok mungkin atau bagaimana, fala yuqbalu sholatuhu, fala tuqbalu sholatuhu, maka tidak diterima sholatnya arba'ina, 40 hari. Jelas? Atau mungkin kita datangkan keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat, dia datangi tukang peramal, tidak ada kaitan dengan ini, tapi kaitannya keluarga. Gimana kabarnya Pak? Dia dukun, tapi dia datang ke rumahnya dukun, nanyakan kabar, karena termasuk keluarganya. Ini bisa kita katakan keadaan yang keempat. Maka ini bagaimana? Boleh, karena masih hubungan kemanusiaan saja, tidak menanyakan perihal apa? Perihal masalah apa? Masalah ghaibiyat, masalah keadaan, anak mau nikah, enggak. Dia enggak nanya itu sama sekali, tapi nanya keadaannya dia, nanya keadaan dia. Karena apa? Alaqah teman, alaqah sodaqah teman, alaqah apalagi keluarga. Maka ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena hubungan keluarga, pertanyaannya tentang masalah keluarga, maka ini nggak ada masalah. Anak khawatir sebagian tulabul ilmi memahami hadis ini, punya paman dukun atau punya bapak dari dukun, wis aku nggak mau datang ke rumahnya, nanti masuk dalam hadis ini. Beda bab, beda maksud, beda tujuan. Kamu jangan salah paham memahaminya. Itu keluarga, walaupun dia itu tukang dukun atau apa, ketika ada hubungan tetap kita harus mendatanginya, mau namanya keluarga. Hubungan keluarga, dengan kita membenci apa yang dia lakukan kan, kita membenci apa yang dia, jelas kita membenci apa yang kita lakukan, cuma kita mendatanginya sebagai silaturahim, sebagai apa? Sebagai kerabat. Maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi jangan dipahami man atarafan itu mutlak siapa yang mendatangi dukun, pokoknya dukun kok gak oleh, apapun ini ngawur. Maka diikat fayas'aluhu an syai', dia bertanya kepadanya tentang perihal yang dia akan lakukan. Bertanya dulu, bertanya masalah apa? Ilmu ghaibi, lalu dia jawab. Ini yang bermasalah.
Kasus yang ini juga terkait dengan kita nonton video. Yang video itu ada sisi perdukunannya. Su'ilah Syekh Fauzan tentang kasus ini di sebuah audio. Beliau menyamakan menonton video. Ya, menonton video yang itu isinya perdukunan dan yang dibahas adalah perdukunan. Antum nggak nanya. Gimana tuh mau nanya audio? Itu dimasukkan di dalam hadis ini. Apa sisi kok bisa dimasukkan? Dia bahasakan membuka klik videonya sama aja mendatangi rumahnya. Taib ya? Kita sepakat di sini. Taib. Kita poin kedua. Ketika dia mengklik video, lihat hadis tadi, bertanya kepadanya. Apakah itu bertanya kepadanya? Bisa bertanya. Kan hadisnya ini apa? Ada pertanyaan kan? Syekh Shalih Fauzan memasukkan sama. Cuma kita ini sekali kita kembali kepada hadis dulu. Orang yang mengklik videonya yang itu ada perdukunan, apakah dia bertanya kepadanya dan mengharuskan membenarkan kepadanya? Kan belum mesti. Terkadang dia mengklik video, dia ingin tahu gimana sih gaya perdukunan, kayak gimana sih perdukunan itu, gimana sih modelnya, gimana perdukunan itu kayak gimana, apakah kita dihukumi masuk? Maka Evan, kalau itu dihukumi masuk, Anda pribadi masih berat. Gimana berat? Kita lihat konteksnya hadis. Ada soal, ada fasaddaqah. Nah, ada soal, ada fasaddaqah. Dan mungkin kita melihatnya bukan hanya untuk main-main lah. Kalau untuk main-main ya khawatir lah. Khawatir terpengaruh. Itu pun kita nggak bisa memasukkan dalam hadis ini. Tapi kita katakan haram hukumnya takut terpengaruh. Kan begitu kan harusnya. Dan adilah ini nggak bisa kita pakai sama sekali untuk itu. Tapi ketika dia nggak terpengaruh, misal contoh hanya sekedar saat itulah kayak apa sih? Dia itu kayak apa sih hukum? Kok dikatakan sihir itu kayak apa sih? Nah kalau nggak begitu keadaannya, maka apa yang menjadikan penghalang untuk nggak boleh melihatnya? Kalau memang itu tujuannya. Bahkan kalau kita terapkan kaidah al-ahkam lahu ahkamul maqasid, tujuanku lo dulu visi mudiri sihir. Sehingga ketika Anda menerangkan sihir itu jelas, sihir itu betul begini. Kan itu loh. Kemudian yang kedua, kita ambil poin yang pertama, keadaan yang pertama, raghbatan fil itila hatta yatahaqqaq annahu araf. Ambil ini, kaidahnya al-wasailah kaul maqasid. Tapi ketika Anda menonton YouTube dengan itu perdukunan, misal contoh, tujuanku supaya ngerti bagaimana sih perdukunan itu, kayak apa sih mereka? Lah, apakah ini nggak bisa dimasukkan pada halatul ula? Lah ini, jadi ini ikhwan berat kalau dikatakan apa? Nggak boleh secara mutlak dengan beralasan dengan hadis ini. Wallahu taala alam. Ini yang kita bisa pahami dari penjelasan sebagian para ulama.